Berapa jumlah lapangan pekerjaan di sini, Pak Wahab? Sekarang hampir 5.000. 5.000 lapangan pekerjaan ini bisa kita selamatkan dan justru masih kita tingkatkan karena saya diberi laporan bahwa ada 2.000 kamar yang sedang dibangun dan jika ditambah dengan 2.100 yang sudah beroperasi, ini 4.100 merupakan satu kawasan yang sudah siap untuk beberapa kegiatan event seperti sports tourism, adventure tourism maupun MICE juga. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan stakeholders agar Bintan terutama di Lagoy Resort ini untuk menjadi venue kelas dunia. Kita ingin pariwisata ke depan berkualitas dan 600 Pak, ribu. waduh. Jadi kita menggunakan toilet. Ini guys, ini 600.000 per malam dengan fasilitas seperti ini, glamping ya Pak ya. Dan Pak Wayan dapat apa lagi selain dari makan dapat? Sarapan pagi. Ada wifi, Wifi. kolam renang, ada apa namanya ini, berkuda, bersepeda. Bersepeda dapat ya. Sepedanya bisa disewa ya atau boleh pakai? Udah termasuk 600.000. Nah, di sini sih luar biasa ya. Jadi dan standarnya ini Pak Hari, kalau saya bilang ini standar resort ya. Ini dengan 600.000 ini tidak terlalu jauh dari Bintan Lagoy Bay. Jadi sehingga kita berpikir untuk itu kan kita perlu capital itu kan, biaya untuk hal seperti itu. Modal awal. Sehingga kita berdiskusi dengan desa. Kebetulan klik gitu. Jadi kita buat namanya Perdas Peraturan Desa mengenai desa wisata. Jadi ini kita udah lihat ya, toiletnya sangat memenuhi standar. Terus ada satu sensasi tersendiri karena open air. Dan kalau kita lihat ruangannya keren banget ini karena ruangannya boleh dibilang sebagai sudah standarnya saya bilang bintang 3 kali ini ya. Lahan X kebun karet ini sekarang terkelola dengan baik dan konturnya tidak diubah-ubah. Jadi ini menyesuaikan dengan keadaan alam dan kearifan lokal. Membuka lapangan kerja buat berapa orang Pak di sini Pak? Sebelum COVID kita ada 35, setelah COVID ini ada 20. Jadi ada 20 lapangan pekerjaan kita harapkan dengan pembangkitan Kepri, Kabupaten Bintan, Kecamatan Teluk Sebong. Mudah-mudahan bukan 35 lagi tapi jadi 70 Pak karyawannya untuk buka lapangan. Hampir 90% close dan barang-barang kami retur. Dulu karyawan ada 11 Pak. Sekarang karyawan saya amat tinggal 4 orang. Jadi itulah kira-kira permasalahan yang kami rasakan, apalagi banyak PHK di mana-mana yang dirumahkan beberapa orang minta dipekerjakan kembali, nggak mungkin karena omset belum stabil. Pak Menteri mohon solusinya, Bu Menteri, Pak Menteri terima kasih atas bantuannya selama ini khususnya untuk bersama Pak Wali Kota Batam, Pak Rudi, ini menunjukkan Pulau Putri. Ini adalah pulau terluar di Indonesia, di Kota Batam ini yang terluar karena setelah ini udah langsung perbatasan dengan Johor. Jadi ini salah satu konsep nanti pariwisata Pak Wali akan mengembangkan Pak ya. Apa aja Pak pengembangan pariwisatanya di pulau terluar ini? Ini Pulau Putri ini di depan Pantai Nongsa. Ke depan kita sudah lapor Pak Menteri tadi bahwa kita memang mewujudkan destinasi wisata untuk rakyat dan untuk orang asing. Orang asing adalah Pulau Putri. Dia terpisah, nanti akan kita bikin satu tempat betul-betul wisata yang mungkin ada di luar negeri. Ada kolam, nanti airnya asin, seperti yang ada di Lago itu. Sehingga nanti orang kesini pun mudah-mudahan singgah sebentar baru udah keluar. Jadi ini adalah pantai yang nanti akan didesignasi untuk publik Pak ya, dan berbasis pariwisata alam untuk menarik pariwisata
domestik maupun juga dari luar negeri. Sukses Pak Rudi. Makasih Pak Menteri, mohon dukungannya. 100% mendukung untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya melihat tadi produk-produk, mulai dari produk-produk kuliner, produk fashion, maupun produk-produk kria sudah ditingkatkan kualitasnya. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif Batam dan Kepri siap untuk bangkit kembali. Kami adalah tempat wisata di mana tidak ada tempat yang sama di tempat lain karena kami hanya hutan, tetapi kita jual jasa lingkungan. Saya pernah datang ke bank setelah tutup beberapa bulan. Itu walaupun kita punya investasi atau barang yang bisa digadaikan ke bank, itu dari kebijakan bank mengatakan untuk pariwisata maaf ya Bu, tidak ada budget dari bank. Nah, untuk seperti ini, karena karyawan dari 30 sekian, akhirnya tinggal 20, tidak bisa bayar gaji, tidak bisa pinjam duit ke bank, kalau buka dibatasi tamu, kami mohon apa kebijakan yang bisa membantu kami lewat perbankan. Terima kasih. Saya sangat prihatin karena biasanya UMKM itu selalu yang terpojok kalau ada krisis seperti sekarang, tidak ada budget buat pariwisata, padahal pariwisata adalah pencetak devisa terbesar bangsa ini. Bukan manufaktur, bukan usaha-usaha besar, tapi justru usaha-usaha kecil di pariwisata. Oleh karena itu, di perbankannya saya sedang dalam diskusi dengan OJK untuk membantu. Jadi nggak usah ditambah lagi agunannya, tidak usah berbelit-belit prosesnya. Jadi ini kredit yang bisa diberikan secara langsung kepada nasabah yang sudah menjadi pelanggan satu bank tertentu untuk mereka bisa memulai usahanya kembali pasca pandemi. Jadi ini nanti juga bagian daripada kami untuk memfasilitasi usaha-usaha seperti Bu Neti, karena usaha seperti Bu Neti ini luar biasa. Selain daripada beliau menciptakan lapangan kerja, beliau juga melestarikan hutan. Tidak ada produk-produknya yang mengganggu kelestarian hutan. Betul Bu Neti ya? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Neti. Jadi usaha yang memiliki dampak secara sosial dan memiliki kemampuan untuk menjaga keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini adalah kesempatan kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, Batam pariwisata ekonomi kreatif, we can do it. Menuju ke Bintan Wigo. Nice. Waduh, keren ini. Ini sweet ya, kalau gitu ya. Family ya. Jadi ada masternya di sebelah sini. Dan view-nya bagus banget. Wow, keren banget guys. Sahabat pariwisata dan ekonomi kreatif, ini adalah inovasi di mana kita bisa menghadirkan pariwisata berbasis storynomics ya. Ini jadi ceritanya kapal ada di pinggir laut dan merasakan sensasinya ikut di kapal pesiar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah standarnya ya. Jadi standar di sini protokol kesehatannya dijaga betul, dan di tahun 1914 ini kapal Dulos Post berlayar, tapi sekarang sudah menjadi kapal hotel atau ship hotel. Keren banget, keren banget. Kita sekarang selesai di ship hotel ini. Kita akan menuju danau air asin yang terbesar di Asia. Ya, Asia. Asia Tenggara.
Kita melihat protokol kesehatan yang diterapkan dengan sangat ketat dan sangat disiplin. Mulai dari kita tadi merapat di Pelabuhan Bintan Resort dan beberapa area yang sudah kita kunjungi. Jadi ini nanti menjadi bahan masukan saya untuk berbicara dengan rekan-rekan instansi terkait, kementerian dan lembaga, termasuk Satgas COVID-19. Dalam pembicaraan kita mencoba membuka perbatasan secara limited ya, dengan konsep travel bubble. Dan kalau kita lihat Bintan ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang sudah sangat siap infrastrukturnya maupun secara protokol kesehatannya. Kita harapkan berapa jumlah lapangan pekerjaan di sini, Pak Wahab? Sekarang hampir 5.000. 5.000 lapangan pekerjaan ini bisa kita selamatkan dan justru masih kita tingkatkan karena saya diberi laporan bahwa ada 2.000 kamar yang sedang dibangun dan jika ditambah dengan 2.100 yang sudah beroperasi, ini 4.100 merupakan satu kawasan yang sudah siap untuk beberapa kegiatan event seperti sports tourism, adventure tourism maupun MICE juga. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan stakeholders agar Bintan terutama di Lagoy Resorts ini untuk menjadi venue kelas dunia. Kita ingin pariwisata ke depan berkualitas dan sehat.